Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-121. Mayor Clerk mengejar musuh di Jenar. Letnan Bunmendir hanya tinggal ditemani 2 serdadu ketika lari dari medan perang Ambal. Di jalan mereka mendapat kuda angkut, lalu dipakai lari ke benteng. Pasukan para bupati tercerai-berai, berlarian di sawah-sawah. Sekujur tubuh mereka penuh lumpur. Menjelang petang, Letnan Bunmendir dan para bupati sampai di benteng Ungaran. Mayor Clerk sangat gusar menyaksikan mereka tiba dengan keadaan yang sangat mengenaskan. "Bagaimana kalian berperang sampai kehilangan meriam?" kata Mayor Clerk penuh amarah. Letnan kaget sampai pundaknya berjingkat. "Duh, bagaimana ya? Saya kemarin dikepung 2 bulan saja tidak kalah." "Memang benar," kata Tumenggung Arung Pinang. "Jangan menggampangkan Mangkubumi. Sekarang terbukti." Mayor Clerk merah mukanya seperti berbasuh darah, lalu memanggil Arung Pinang. Dia memerintahkan agar Arung Pinang bila perlu ditandu, karena akan diperiksa luka-lukanya. "Saudara tinggal di sini. Saya berangkat nanti malam memukul Mangkubumi. Semua mantri Anda saya bawa," kata Clerk kepada Arung Pinang. Arung Pinang menjawab, "Silahkan Tuan." Mayor berkata lagi, "Hei saudara, tampaknya Anda terluka. Anda jangan bertempur dulu." Pasukan kumpeni bersiap berangkat. 30 serdadu kumpeni dan 80 kumpeni Islam berangkat setelah Isya beserta pasukan para Tumenggung. Arung Pinang tinggal di benteng Ungaran ditemani kerabatnya. Perjalanan Mayor Clerk belum mencapai desa Ngerante. Lalu ada prahara mendatangi. Angin ribut berhembus kencang. Banyak pepohonan tumbang dan putus dahannya. Langit gelap gulita. Para prajurit saling menjerit memanggil teman. Pasukan tidak jadi berangkat. Mereka kembali ke benteng Ungaran. Tengah malam mereka sampai. Para bupati berkata, "Ini adalah kesaktian Raja Kabanaran yang mendapat pertolongan Tuhan. Tanda-tandanya telah tampak." Mayor Clerk tak putus asa. Paginya pasukan kembali berangkat dari benteng Ungaran. Bergemuruh suara prajurit di sepanjang jalan. Mereka membawa tiktak 4 buah. Seperti tiada batas di depan dan belakang karena barisan pasukan sangat panjang. Sampai di Ngerante pukul 10, berhenti untuk bermarkas semalam. Paginya pasukan meneruskan perjalanan. Sampai di Jogoresmen berhenti lagi untuk bermalam. Paginya berangkat lagi. Sampai di Bendo berhenti untuk membuat jembatan saksa untuk menyeberang ke utara tempat musuh berada. Susunan Kabanaran yang bermarkas di Jenar menata barisan. Para bupati sudah sepakat musuh akan dihadapi di Jenar. Tempatnya bagus dan luas. Mereka sudah bertekad akan berperang habis-habisan. Prajurit Pacalang sudah memberitahu bahwa musuh akan datang. Sang raja hendak maju sendiri dalam perang. Musuh pun sudah tahu bahwa mereka sedang ditunggu sang raja Kabanaran beserta pasukannya. Para Tumenggung memberitahu Mayor Clerk agar berhati-hati. Pasukan Tuan harus ditata karena musuh tak bisa dianggap remeh. Mayor Por, Mayor Sakeber, dan Mayor Kop sudah pernah melawan orang ini, dan ketiganya pernah celaka melawannya di Perang Tanjung, Perang Tidar, dan Perang Gowong. Mayor As mati di Demak, Mayor Pal juga mati oleh orang ini. Sedang Mayor Sakeber lari terbirit-birit di Perang Tidar. Mayor Clerk membentak, "Jangan banyak berkata. Aku tidak takut dengan Mangkubumi. Tambahkan 1000 yang serupa. Aku tidak akan kerepotan melawannya. Laki-laki tidak ada guna takut kepada Mangkubumi. Sudah pasti si Clerk boleh hajar itu Mangkubumi. Kita akan tangkap." Kapten Uce dipanggil menghadap. 30 serdadunya dipilih dan juga para daeng dan opsirnya. Serdadu berkuda semuanya dibawa.
dipilih yang berani dari pasukan Bugis Makassar. Kapten UC diperintahkan memimpin pasukan darat yang membawa peralatan, bubuk mesiu, dan uang rial bakal gajinya pasukan kompeni. Sedang para mantri yang dibawa hanya mantri Panumping, separuh mantri Bumijo, dan separuh mantri Numba Anyar. Tumenggung Notoyudo pasukannya ikut separuh. Tumenggung Banyumas dan Wirodikto sudah ikut duluan, segera menyeberang Mayor Clerk. Sementara itu di Barisan Jenar tempat Sunan Kabanaran, Mantri Pacalang sudah datang membawa kabar bahwa musuh sudah menyeberang jembatan Sasak. Berkata sang raja kepada Pangeran Adiwijoyo, "Kanda, bagaimana ini?" Sang kakak menjawab, "Jangan tanya kepada orang tua, mustahil mau ditinggal." Sang kakak lupa kalau sang adik sudah menjadi raja, sehingga menjawab dengan bahasa ngoko karena sangat bersedih. "Saudaraku tinggal berapa? Andai hancur hari ini, aku takkan meninggal kamu. Sekehendakmu, aku tak mau hidup sendiri," kata Pangeran Adiwijoyo. Pangeran Puruboyo dan Mangkukusumo yang melihat peristiwa itu menangis dan mencabut keris, lalu menusukkan ke tanah. Lalu segenap bupati ikut menusuk-nusuk tanah dengan keris mereka. Sang raja memberi perintah. Prajurit dalam, prajurit gedong, dan prajurit keparak bergabunglah dengan Kanda Adiwijoyo menempati posisi dada. Dinda Puruboyo dan Mangkukusumo menempati posisi kiri bersama 11 bupati. Posisi kanan diisi Joyodirjo, Ronggowiro Santiko, dan Adipati Suryonagoro. Segala hal yang membuat repot jalannya perang, para istri dan anak-anak sudah diamankan. Dengan dipimpin putra mahkota, mereka meninggalkan medan perang menuju Menoreh dengan pengawalan prajurit 4 bendera. Pasukan Kabanaran sudah bersiap menerapkan gelar Condroso. Kalau sudah pecah perang, akan mengubah formasi menjadi gelar perang Gajah Bangun. Sang raja dikawal 84 prajurit Suronoto dan 4 mantri pilihan. Sementara itu, Mayor Clerk perjalanannya lewat sebelah barat desa Jenar. Ada desa besar bernama Desa Malang. Pasukan sang raja tidak terlihat dari desa itu, terhalang oleh rumpun bambu dan pepohonan jarak Cina. Pasukan berkuda dikumpulkan di dalam desa, jadi tidak tampak dari luar desa. Para prajurit tiarap sambil membawa tombak. Sang raja menempati bagian depan pasukan. Mayor Clerk terus berjalan. Ada seorang pecalang yang melapor. Wirodikto menahan dan menanyainya. Si pecalang mengatakan bahwa Sunan Kabanaran sudah bersiap perang. Wirodikto segera mendekati Mayor Clerk untuk melaporkan. "Tuan, berhentilah untuk menata pasukan. Musuh sudah siap tempur." Mayor Clerk cuek saja sambil menggelengkan kepala. Tak urung 3 kata terucap. "Tidak berguna, diam, jangan berisik." Lalu terlihat oleh Mayor Clerk ada 4 bendera berkibar di kejauhan. Bendera pasukan putra mahkota yang akan mengungsikan para wanita dan anak-anak. Mayor Clerk mengejar pasukan 4 bendera itu. "Itu Mangkubumi," teriaknya. Tetapi yang dikejar sudah sangat jauh, tidak terkejar lagi. Pasukan Clerk hanya menemui orang kecil penjual barang. Sekali terjang mereka tercerai berai.